Nah, dulu ada orang soleh pemimpin madhab namanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, ini kita diperintahkan ngajarkan anak-anak kita sholat 7 tahun. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu 7 tahun sholatnya sudah jamaah di masjid. Makanya dikatakan sholahil abna. Kalau mau punya anak yang baik, kebaikan anak itu bagian daripada kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya baik, anaknya insya Allah baik. Sholahil abna min sholahil aba. Orang tuanya baik, dia akan mewariskan anak-anak yang baik. Orang tuanya soleh, senangnya sholat di masjid, ya anak-anaknya sholat di masjid. Orang tuanya tidak pernah sholat, tidak pernah ngajarkan anaknya sholat, ya nanti anaknya nyontoh. Imam Ahmad ibnu Hanbal perhatian ibunya, Haris. Ibunya ini luar biasa sama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sampai beliau pernah ceritakan dulu di saat usia saya 7 tahun. Kalau datang musim dingin, sebelum subuh itu saya sudah dibangunkan sama ibu saya. Dibangunkan sama ibunya sebelum subuh. Dan ketika saya bangun, saya sudah dapetin ibu saya apa? Memanaskan air buat wudhu. Karena musim dingin, airnya sudah dipanas, digodok sama ibunya. Selesai Imam Ahmad bin Hanbal itu wudhu, pakai pakaiannya, kemudian sama ibunya dikasih mantel supaya nggak kedinginan, kemudian dikasih selendang yang nutup telinganya. Diselendangin kepalanya, kemudian ibunya ngambil kerudungnya, keluar digandeng Imam Ahmad bin Hanbal. Dibawa ke mana? Masjid. 7 tahun sholatnya sudah jamaah di masjid. Sholat subuh lagi. Bukan zuhur, bukan asar saja, bukan maghrib saja. Subuh digandeng sama ibunya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nanti kalau sampai di masjid, ibu saya nunggu di luar. Saya masuk ke masjid sholat. Selesai sholat, saya keluar, saya dapatin ibu saya sedang duduk di depan masjid. Nunggu. Karena ibu tahu kalau mulai dari kecil anak saya sudah biasakan sholat di masjid, hanya butuh perjuangan sebentar, nanti ke depannya anak saya akan menjadi penduduk masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang ibunya karena mau apa? Mau punya anak yang soleh. Dibawa ke masjid sama ibunya, bu, ditunggu, pulang digandeng lagi sama ibunya. Jadi Ahmad ibn Hanbal. Bahkan di saat usianya masih kecil, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau datang ulama ke negeri saya, kita itu berangkat cepet-cepetan sebelum subuh kalau bisa sudah sampai ke masjid. Supaya apa? Dapat shaf pertama, dan kalau ngaji bisa mendengar langsung hadap-hadapan dengan syekh yang saat itu datang ke negeri kami. Kadang mau keluarnya jam 3-an. Supaya apa? Ini kalau ada kiai yang datang ke kampung saya, orang semuanya mau ngaji semua pada subuh. Nah kalau saya datangnya terlambat, adzan saya baru berangkat, saya dapat soft terakhir, nggak denger. Zaman dulu nggak ada mic. Tapi sama ibunya dilarang, namanya ibu kok. Jam 3 malam tuh nakut kena, nanti di jalan ada binatang buas. Jam 3 malam. Tahun kapan? Bukan seperti tahun ini. Tahun itu masih banyak binatang buas, jalanan masih peteng, nggak seperti sekarang. Ya dia nurut, tapi padahal keinginannya apa? Berangkat lebih jauh. Ini kenapa kok bisa punya keinginan seperti itu? Ya karena didikan ibunya mulai dari kecil. Jadi Ahmad ibnu Hanbal, jadi yang mau punya anak yang soleh, ya harus memperbaiki dirinya dan didik anak kita mulai dari kecil.